Oke, Sobat Tajudid, perkenalkan namaku Holida Anissa. Teman-teman juga bisa panggil Holida. Hari ini sebagai pegiat lingkungan juga dan jabatan di pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai Ketua Bidang Lingkungan Hidup PEP. Tentunya pemuda itu yang hanya dia miliki adalah tentang mimpi gitu ya, karena mimpi itulah yang akan kita perjuangkan dan kitalah yang pemilik masa depan begitu. Tentang lingkungan itu sendiri, tentunya ini adalah isu kita sebagai anak muda. Kenapa? Karena kitalah yang tentunya yang akan melanjutkan bumi ini ke depan. Sementara penelitian dari saintis-saintis menunjukkan di 10 tahun yang akan datang itu akan terjadi krisis iklim yang tentu saja banyak sekali kelaparan, gagal panen, kekeringan, kemudian juga nanti banjir dan lain sebagainya. Dan tentu ini bukan isu yang sangat sederhana gitu, isu yang sangat kompleks yang tentu saja kita tidak hanya bicara, pemuda tidak hanya memikirkan bagaimana jumlah likes di Instagram, bagaimana banyak views di live IG-nya gitu, tapi ada isu yang tentu saja ini harus isu kita garap sama-sama gitu. Itu banyak sekali sih kalau hal-hal yang kita tidak ketahui ternyata itu juga akan berdampak terhadap lingkungan itu sendiri. Misalnya kita hari ini mungkin contoh kecilnya adalah dimulai dari sepiring nasi gitu ya. Itu adalah hal yang paling konkret yang tentu saja harus kita sadari bersama nih. Kenapa? Karena dari sepiring nasi itu banyak sekali sumber daya yang harus dikeluarkan, emisi yang dikeluarkan, terus juga sumber daya yang dikeluarkan. Nah, dengan sepiring nasi itu, maka sebagai anak muda itu gaya-gaya hedon gitu ya, gaya-gaya yang suka membeli barang dan membeli makanan yang berlimpah, itu harusnya kita mulai minimalisir gitu. Meminimalisir dan mencoba supaya apa yang kita ambil itu kita bertanggung jawab dengan apa yang kita ambil. Misalnya nasi itu dihabiskan, atau kita juga bertanggung jawab dengan apa yang kita gunakan. Pakaian juga sangat banyak gitu ya, itu tentu saja banyak sekali menggunakan zat pewarna yang tentunya itu juga akan menambah pencemaran air seperti itu. Nah, itu baru urusan pribadi gitu ya, belum lagi tentang transportasi kita. Sudahkah kita membiasakan untuk transportasi umum gitu? Kemudian apakah hari ini kita udah terbiasa dengan jalan kaki ketika dekat seperti itu? Tentu saja dimulai dari pola pikir sih kalau menurut saya. Kenapa? Ya karena semuanya akan dimulai dari pikiran gitu ya. Kemudian juga kita bergabung dengan orang-orang yang tentu saja positif, dalam hal ini juga komunitas-komunitas lingkungan untuk memperkaya pengetahuan kita tentang lingkungan itu sendiri. Karena menurut Prof. Emil Salim juga kerusakan lingkungan itu disebabkan karena ada dua gitu. Pertama itu karena kerusakan alamnya itu sendiri yang membuat dia rusak gitu ya. Tapi yang kedua yang lebih utama adalah karena anak mudanya tuh tidak mengerti tentang lingkungan itu sendiri gitu. Karena tidak tahu itulah yang menjadi faktor utama kerusakan lingkungan itu semakin menjadi-jadi. Nah, menurut saya untuk meningkatkan kesadaran lingkungan itu sendiri melalui 3. Yang pertama itu adalah melalui kognitif, yaitu melalui penelitian-penelitian saintis sudah membuktikan bahwa hari ini sudah terjadi krisis iklim dan sudah semakin parah dan akan semakin mengerikan 10 tahun yang akan datang gitu, dan seterusnya. Kemudian dengan penelitian-penelitian itu terus juga secara pengetahuan gitu ya, bagaimana kita memahami secara teori. Kemudian yang kedua adalah dari segi emosional. Dari segi emosional ini bagaimana melatih empati kita terhadap orang-orang yang terdampak bencana alam misalnya, atau melalui dengan film. Terus juga bagaimana melatih kecerdasan emosional kita terhadap tidak enak loh kalau misalnya kerusakan lingkungan itu terjadi gitu. Jadi tidak hanya teori semata, tapi secara perasaan dan hati nurani dan manusiawi kita juga terpanggil gitu. Nah, yang afektif itu tentang bagaimana dia juga terlibat aksi dalam
kampanye lingkungan ataupun juga dalam aksi-aksi lingkungan itu sendiri. Contoh kecilnya mungkin menanam pohon, tapi tidak hanya menanam pohon, tapi bagaimana kita juga membuat pohon itu sebagai makhluk hidup juga gitu. Kita merawatnya, kita membuat dia tumbuh, memberi dia pupuk gitu. Tidak hanya menanam udah aku tinggalin gitu, tapi bagaimana menanam juga dengan pola asuh gitu. Terus misalnya terlibat juga dalam kampanye-kampanye untuk menyadarkan pemerintah, misalnya untuk pemerintah juga harus pro terhadap lingkungan dengan kebijakan-kebijakannya. Kemudian kita juga bisa ikut eco break atau memilah-milah sampah gitu. Saya sangat tertarik gitu ketika di Yogyakarta di Bantul itu ada komunitas di desanya itu mengumpulkan sampah-sampah dari masyarakat dan rumah-rumah tangga gitu. Nah, rumah tangga itu memberikan sedekah sampah, namanya sedekah sampah, dan itu menjadi salah satu program Muhammadiyah juga gitu. Dan hari ini mungkin belum masif, tapi itu menjadi best practice yang sangat menarik. Jadi di daerah masjid itu anak-anaknya malah dialah yang memilah sampah gitu. Jadi anak-anak udah terlibat dalam isu lingkungan itu sendiri, dan dia menjadi tidak terlalu candu terhadap game online dan lain-lain gitu. Dia bermasyarakat, jadi ada ibu-ibu, anak-anak, remaja ikut terlibat di situ, dan akhirnya masjid tersebut itu berdaya secara finansial dari sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat gitu. Ya, tentu saja ini menjadi penguatan diri sendiri kita ya, karena ini bukan lagi tentang diri kita gitu, ini tentang kehidupan umat manusia dan sangat krusial sekali, sangat urgent dan sangat waspada sekali ini. Jadi tidak biarlah orang-orang berkata apa gitu ya, karena kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang pikirkan, apa yang orang katakan. Kita hanya bisa mengatur apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan. Kita fokus ke sana aja gitu. Dihargai ataupun tidak, yaitu nanti urusan ini menjadi salah satu tujuan utama kita, yaitu niatkan melalui dengan ibadah gitu. Jadi terlepas obrolan manusia apapun gitu, kalau niatnya untuk ibadah, dan banyak sekali ayat-ayat suci di Al-Quran, begitupun juga dengan ayat-ayat suci di agama-agama lain yang tentang peduli terhadap lingkungan dan menjaga bumi gitu. Jadi kalau diniatkan untuk ibadah, insya Allah akan kembali ke kita juga gitu. Apakah ada respon positif ataupun negatif dari masyarakat ataupun teman-teman kita, ya udah gitu, kita tidak mau urusan itu gitu. Kemudian yang menarik juga, kemarin juga PPIPM terlibat dalam aksi internasional. Itu ada 149 negara yang terlibat dalam Green Fest. Jadi lintas iman, jadi ada Kristen, ada Buddha, Hindu, Islam, dan PPIPM juga ikut terlibat dalam aksi tersebut. Kemudian juga hanya dua yang dari organisasi anak muda gitu. Salah satunya adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan dari Indonesia. Oke. Ya, yang akan difokuskan itu yang pertama adalah ekoliterasi, yang mana seperti yang saya katakan tadi, kalau Prof. Emil Salim bilang, karena kerusakan lingkungan itu adalah karena ketidaktahuan. Jadi kita berupaya untuk mengedukasi melalui media sosial, ada namanya Student Earth, jadi pelajar bumi, itu adalah akunnya lingkungan hidup PPIPM. Kemudian kita juga berencana melalui buku juga buat nanti bisa dimasifkan dari pimpinan pusat sampai ke ranting gitu. Kita juga mengupayakan supaya di wilayah itu ada bidang lingkungan hidup supaya mengawal isunya masing-masing. Misalnya di Kalimantan isunya dengan banjir, dengan tambang dan lain sebagainya. Beda dengan Jawa yang hari ini kekeringan, gagal panen gitu. Jadi isu-isu lingkungan sangat luas, dan ketika wilayah-wilayah punya bidang ini sendiri, jadi isunya mungkin ada yang maunya sampah atau isunya yang lain gitu, karena sangat luas dan kita perlu kerjasama bareng gitu. Kemudian juga kita juga prinsipnya adalah berkolaborasi, tidak memandang apakah dia Muhammadiyah atau tidak, apakah dia Islam atau tidak, tapi ini karena adalah isu kita, isu dunia gitu, jadi kita mencoba untuk apapun yang kita lakukan untuk berkolaborasi begitu, lintas iman maupun lintas negara gitu. Oke.
kita sebagai anak muda tentunya akan melanjutkan bumi ini ke depan. Dan tentang lingkungan, hari ini udah sangat parah, bumi sudah sedang tidak baik-baik saja, bumi sedang kesakitan, ibu bumi sudah dianiaya begitu. Dan kita sebagai anak muda yang mempunyai mimpi, yang mempunyai kekuatan, semangat, dan kolaborasi yang kuat, itu menjadi kekuatan kita utama. Jadi yuk mari kita kolaborasi, semakin kita berkolaborasi, bekerja sama, maka semakin kuat dan terdengar suara kita.